Lampung sendiri ya kita alhamdulillah ya stunting kita berada di bawah angka nasional. Halo Sobat BKKBN, selamat datang di Room Discuss kita. Ini adalah ruang bagi kita untuk berdiskusi santai dengan tokoh-tokoh yang luar biasa tentunya. Sudah hadir bersama kita di sini tamu pertama kita, Dr. Chan Yeni Puspitasari SKM MKM. Selamat datang Bu Yeni. Ya, selamat datang. Apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan ke BKKBN? Macet? Ya, lumayan lancar ya, meskipun sedikit agak gerimis di luar ya. Iya, karena cuaca di Lampung ini tidak bisa diprediksi, Diprediksi, ya. Bu. Iya. Oke, Bu Yeni ini adalah perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia. Ya, betul Mbak Sinto. Iya. IBI ya. IBI atau yang Ikatan lebih Bidan dikenal Indonesia. iya, IBI. Nah, Bu Yeni kita di sini mau mengupas tentang program-program BKKBN. IBI dengan BKKBN itu sudah seperti mitra seperti kaki kanan dan kaki kiri, Ya, betul. berjalan beriringan. Betul, Saling mendukung ya. Betul sekali. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol sama Bu Yeni. Kita akan bahas terkait upaya percepatan penurunan stunting. Sobat BKKBN mungkin masih ada yang belum tahu Bu Yeni, stunting itu apa. Baik. Nah, bolehlah Bu Yeni sapa teman-teman di sana seperti apa sebetulnya fenomena stunting ini. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Sinto. Jadi untuk fenomena stunting ini merupakan salah satu dari gizi buruk ya. Kalau gizi buruk sendiri di situ ada stunting, kemudian ada wasting, bahkan overweight, kelebihan berat badannya. Kita melihat sebaran stunting untuk saat ini, kalau secara global ya, stunting ini sepertiganya banyak terjadi di negara Asia ya. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia ya? Untuk Indonesia sendiri saat ini stunting ini memang telah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita mengacu kepada salah satu survei nasional ya, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, persentase stunting kita tuh berada di angka 30,8%. Dan ini cukup menurun drastis ya, signifikan sekali bila kita bandingkan dengan Riskesdas tahun 2013 sebelumnya, di mana pada saat itu stunting kita berada pada persentase 37,2%. Oke, artinya ada penurunan ya. Betul. Kesininya. Untuk saat sendiri saat ini ya, kondisi saat ini kita stunting kita berada di angka 24,4%. Ini berdasarkan hasil survei status gigi tahun 2021. Ini secara global ya, secara nasional. Kemudian untuk Lampung sendiri ya kita alhamdulillah ya stunting kita berada di bawah angka nasional. Kita stunting untuk Lampung sini kita berada persentase 18,5%. Oke, itu untuk capaiannya ya, Iya, Bu betul, ya. Boleh Bu, mungkin teman-teman di sana masih ada yang sebetulnya stunting itu Apa sih apa? stunting ya? Seperti apa fenomena stunting yang terjadi stunting pada anak-anak atau balita di Indonesia atau bayi di Indonesia? Oke, jadi stunting ini merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Nah, kekurangan gizi yang kronis ini terjadi pada saat 1000 HPK. Jadi kita mengenal ada istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi itu berlangsung sejak 9 bulan bayi di dalam kandungan sampai dengan pada tahap awal kehidupan, yaitu 2 tahun setelah bayi dilahirkan. Jadi fase 1000 HPK ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena pada saat 1000 HPK ini bagaimana asupan gizi pada si bayi tersebut ya, kemudian akan mempengaruhi bagaimana kualitas anak ke depannya, kualitas anak yang akan dilahirkan. Pada saat 1000 HPK ini perkembangan janin ya, kita mengenal istilahnya perkembangan yang sifatnya plastisitas, fleksibilitas. Janin di sini akan menyesuaikan dengan kondisi ibunya, kondisi lingkungannya. Ketika pada saat itu asupan si ibu kurang ya, maka janin ini akan membatasi sel-sel perkembangannya, sehingga yang terjadi adalah hambatan pada perkembangan janin dan ini sifatnya permanen.
berdampak panjang gitu ya Bu ya. Dampaknya pada saat 1000 HPK ini. Makanya ini saat ini 1000 HPK ini yang menjadi fokus intervensi kita dalam upaya kita preventif ya, pencegahan penurunan stunting. Artinya faktor penyebab dari stunting itu sendiri kompleks ya Bu? Kompleks, multidimensi ya betul. Apalagi Bu kira-kira faktor penyebab nih? Penyebab ya. Kalau secara langsung memang kan tadi dari faktor kekurangan gizi yang kronis ya. Namun selain itu tadi ya, stunting ini penyebabnya multidimensi. Jadi ada faktor-faktor lain yang berperan di sini ya. Ada penyebab tidak langsung, misalnya paparan infeksi. Kemudian selain itu bagaimana sih tingkat pengetahuan dari ibunya, si ibu balita ini bagaimana tingkat pengetahuan terutama tentang asupan gizi yang baik. Kemudian bagaimana akses keluarga tersebut kepada jamban yang sehat. Kemudian bagaimana akses ke sumber air minum utama, bagaimana perilaku hidup bersih sehat dari keluarga tersebut. Misalnya saja ya, dan kita ambil contoh dari paparan infeksi nih. Bagaimana misalnya seorang balita ya, balita yang terpapar infeksi dalam 1 tahun berapa episode dia terpapar infeksi, misalnya katakan saja diare ya. Kita anak sehat aja harus membujuk ya untuk dia mau makan. Terkadang kita harus inovatif ya, bagaimana supaya bayi mau tertarik untuk makan ya. Kemudian kita dihadapkan dengan anak yang sakit tadi ya, yang pasti kan dia keinginan nafsu untuk makannya pasti mungkin menurun kurang ya. Ditambah lagi memang ada paparan infeksi tadi, ada gangguan dalam saluran pencernaannya. Bayangkan kalau dalam 1 tahun berapa episode dia terjadi diare. Nah ini menjadi satu faktor yang penyebab tidak langsung. Kemudian misalnya bagaimana perilaku buang air besar. Kalau keluarga tersebut misalnya buang air besar sembarangan ya. Nah, kemudian melalui vektor ya, ada pembawa bakteri hinggap di makanan, dimakan oleh balita ya, kemudian terjadi infeksi diare tadi. Itu menjadi faktor-faktor tidak langsung, memang multidimensi banyak sekali. Banyak sekali, dan itu kadang Bu tidak diperhatikan dengan sangat maksudnya ibu-ibu sekarang itu kadang makanan dihinggapin lalat sudah dibiarkan saja, masih tetap bisa dikonsumsi, padahal ternyata itu bisa berdampak pada gizi buruk balita, bayi gitu ya. Tidak langsung tadi ya, melalui vektor pembawa kemudian ke makanan ya, makanan kemudian diasup oleh balita ya tadi, akhirnya gangguan saluran pencernaan yang sudah terpapar dengan bakteri tadi, dan itu bisa menyebabkan stunting secara gitu. Tidak langsung. Jadi multidimensi Pak. Iya, oke. Nah gini Bu, di BKKBN sendiri ini kan kita setiap 5 tahun sekali melakukan pendataan keluarga atau biasa dikenal PK. Nah PK ini gunanya untuk perumusan kebijakan terkait percepatan penurunan stunting. Tentunya ini juga dimanfaatkan oleh organisasi profesi ya Bu ya. Nah, seperti apa Bu kebermanfaatan dari PK yang sudah kita lakukan ini dari segi profesi IBI sendiri gitu. Ya, IBI adalah tadi ya, IBI adalah mitra ya, mitra BKKBN ya. Kalau kita melihat dari hasil pendataan PK 2021 ya, bagaimana keluarga berisiko stunting ini bahkan lebih dari 50% ya, persentasenya hampir katakan hampir 50-50, artinya banyak sekali keluarga dengan memiliki 1 atau lebihnya faktor risiko untuk terpapar dengan stunting ya. Contohnya adalah ibu hamil, kemudian remaja, khususnya remaja putri, kemudian anak balita usia 0 sampai 24 bulan, kemudian balita ya usia 24 sampai 59 bulan yang berasal dari keluarga yang misal tadi dia tidak memiliki akses ke sumber air minum utama, kemudian dia tidak memiliki akses ke jamban yang sehat. Nah, di sini kami IBI ya, bentuk partisipasi kami dalam mempercepat penurunan stunting ya, merupakan program dari BKKBN. Kita di sini sebagai mitra, kami turut mendukung. Salah satunya ya, kami turun di sini memberikan edukasi. Nah, salah satu sasaran tadi misalnya remaja nih, ya, ada remaja. Kita memberikan edukasi kepada remaja ya. Misalnya yang kita berikan edukasi bagaimana
kesehatan reproduksi yang sehat itu seperti apa ya? Karena saat ini kita kondisi di negara kita dihadapi juga dengan situasi darurat nikah anak. Jadi Mbak Sinto ya, maksudnya begini, situasi darurat nikah anak nih banyak sekali terjadi pernikahan pada usia anak ya. Kalau kita melihat ke definisi Undang-Undang Perlindungan Anak, situ menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun ya. Betul. Kenyataan yang kita hadapi banyak sekali ya, terjadi pernikahan sebelum mencapai usia 18 tersebut. tahun itu. Nah, kita berikan edukasi tentang tadi ya, reproduksi sehat kepada remaja. Jadi ya, kita berikan pemahaman dan edukasi ya, bagaimana agar remaja ini tidak menikah di usia tersebut, menikah pada usia yang tepat, minimal usia 21 tahun. Kaitannya apa dengan stunting? Ya, kaitannya dengan stunting kembali lagi masa remaja, karena tadi masih merupakan fase peralihan ya dari seorang anak menuju dewasa ya, dan ini membutuhkan nutrisi gizi yang mencukupi. Kemudian dia masih menyelesaikan pertumbuhan di dalam tubuhnya ya, sehingga ketika terjadi pernikahan di situ kemudian hamil, si remaja tadi hamil ya, kita bisa prediksi ya, kita punya resiko untuk melahirkan anak stunting. Mengapa tadi? Kembali lagi, asupan nutrisinya saja belum tentu memadai ya. Ini dia hamil. Iya. Jadi harus berbagi dua dengan yang ada di kandungan. Kembali lagi tadi stunting, kekurangan gizi kronis. Iya. Kembali lagi pada saat 1000 HPK. Jadi ini kaitan. Kita lebih banyak ke edukasi. Iya, karena memang Bu, fenomena menikah di usia dini tadi itu rasanya tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Iya. Itu se-Indonesia rasanya itu masih terus-terusan. Betul, darurat dan nikah edukasi anak, ini tuh penting sekali untuk dilakukan. Karena apalagi di daerah-daerah yang bisa dibilang keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi. Iya. Berarti Bu, kalau kita bisa menarik siapa saja keluarga yang beresiko untuk terjadinya stunting, itu tadi ada keluarga dengan remaja ibu hamil, putri, keluarga ibu hamil. dengan remaja putri, Iya, gitu betul. ya. Kemudian anak balita tadi ya. Oh ya, saya melanjutkan yang tadi ya, Boleh. Mbak Sito. Kemudian peran dari IBI tadi ya, kemudian intervensi kami tadi kita memberikan edukasi ya mengenai kesehatan reproduksi. Kemudian kita fokus juga nih remaja, kita fokuskan pada remaja yang putri nih. Mengapa ya? Karena sekarang ini pola asupan dari seorang remaja putri khususnya ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Misalnya dari faktor eksternal itu ada pengaruh media sosial, pengaruh media massa. Bagaimana media massa menggambarkan ya sosok remaja putri yang oke itu yang kurus, kurus, langsing ya. Ya, remaja putri berlomba-lomba untuk melakukan diet yang ketat. Ya, tanpa disadari bahwa itu ternyata membuat dia kekurangan gizi gitu. Bahkan anemia ya. Kalau kita lakukan pemeriksaan anemia nih, mayoritas remaja putri ini banyak sekali mengalami anemia. Terlebih lagi remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Ini kita lakukan edukasi kepada remaja ya, khususnya remaja putri. Oke, siap. Berarti ini peran IBI ini sudah sangat maksimal ya Bu, menerobosnya ke generasi mudanya. Iya. Jadi bukan hanya berfokus pada ibu hamilnya, tapi remajanya pun sudah dipersiapkan. Jadi kita sifatnya preventif ya, kita mencegah jangan ada kelahiran anak dengan stunting tadi. Kemudian karena teman-teman dari IBI ya, Bidanin juga banyak bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dasar ya, puskesmas juga kita dengan puskesmas berkolaborasi kita dalam mendukung pemberian tablet FE. Ini dilakukan secara rutin Bu? Secara rutin setiap bulan, yang tujuannya tadi untuk mencegah adanya anemia pada remaja putri tadi. Ini kita datang ke sekolah atau teman-teman itu memang setiap hari apa gitu buka sehingga anak-anak ini bisa mengakses ke sana atau bagaimana? Enggak, IBI ya, organisasi profesi kita masuk ke sekolah, ke SMP, SMA. Jadi berbarengan nih pemberian tablet FE kita barengkan dengan pemberian edukasi tadi tentang Kespro yang sehat ya, kesehatan reproduksi yang sehat seperti apa. Nah, di hasil pendataan keluarga atau PK itu kan sebetulnya sangat lengkap ya Bu. Betul. Tidak hanya menyampaikan informasi terkait remaja
remaja putri. Tapi di situ juga ada informasi terkait ibu hamil. Betul. Ada resiko keluarga dengan ibu hamil itu memiliki resiko stunting juga ya Bu ya. Hamil, iya. Nah, seperti apa Bu peran IBI dalam menghadapi ibu hamil ini dalam percepatan penurunan stunting? Dalam percepatan penurunan stunting ini tadi remaja sudah kita paparkan ya apa peran dari IBI. Kemudian untuk ibu hamil di sini kita akan melakukan pengawalan terhadap kehamilan ya. Kita akan pantau kehamilan dari si ibu tersebut melalui yang namanya pendampingan. Bidan akan melakukan pendampingan kepada ibu hamil. Jadi akan dipantau nih selama ibu tersebut hamil sampai dengan bahkan sampai setelah melahirkan. Bagaimana status gizi ibu tersebut. Misalnya saja ibu hamil ini anemia. Nah, di sini akan diberikan intervensi ya untuk mengatasi anemia. Kemudian misalnya ibu ini merokok ya, ibu hamil merokok ada tidak, ya Bu ya, masih ditemukan ya. Kita berikan edukasi ya untuk menghentikan bagaimana pengaruh dari paparan rokok terhadap kejadian stunting. Kemudian ibu hamil ini misal tinggi badannya kurang dari 148 cm, ini merupakan faktor resiko juga, ini pun akan dikawal kehamilannya. Sebenarnya pengawalan ibu hamil sudah dilakukan sejak ibu hamil ini pada saat posisi masih calon pengantin. Oke, sudah dilakukan pemeriksaan dari awal. Ya, jadi sejak kita sudah lakukan screening ya kepada ibu hamil tersebut ya, sebenarnya melalui suatu aplikasi ya. Ini adalah launching dari BKKBN juga ya, tim pendamping keluarga yang salah satunya personil adalah bidan tenaga kesehatan di situnya yang bertugas untuk mendampingi ya sejak dari calon pengantin, hamil dan melahirkan. Jadi nanti akan terpantau melalui suatu kuesioner yang diisi oleh bidan. Akan terpantau apakah ibu ini punya ketika hamil punya potensi untuk melahirkan anak stunting atau tidak. Nah, ini akan kita cegah. Misalnya ketika terpantau dia punya resiko untuk melahirkan stunting dari faktor anemianya yang akan kita tangani. Kemudian tadi ya merokok, kemudian misalnya ibunya dengan lila ya, lilanya lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, itu mengindikasikan ada malnutrisi yang kronis. Ini akan yang kita akan tangani bersama-sama ya bidan di sini. Kemudian dibantu oleh kader PKK dan juga kader KB. Artinya ini ada berapa anggota Bu dalam satu tim untuk mengawal tadi ya si ibu hamil. Satu tim itu ada 3 personil Mbak Sinto ya, terdiri dari dari tenaga kesehatan adalah bidan, kemudian kader KB dan kader PKK. Ini yang bersama-sama akan memantau kehamilan dari si ibu tersebut. Sehingga ketika kehamilannya terpantau, ketika ada penyimpangan dalam kehamilannya tadi, kita akan cepat bergerak. Kita akan lebih dini ditemukan adanya penyimpangan kehamilannya, kita akan lebih mudah memberikan intervensi. Dan intervensinya pun bisa lebih tepat karena sudah di screening dari awal. Upaya kita dari mulai ibu hamil sudah kita gencarkan. Dari upaya preventifnya menyasar remaja-remaja putri juga sudah kita lakukan. Ini berarti harapannya stunting di Indonesia akan semakin menurun. Betul, gitu ya Bu angkanya. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik gitu ya Bu terus ya, secara kontinu ya. Karena saat ini Mbak Sinto kita juga nih Pak Presiden kita ya Pak Jokowi mentargetkan di tahun 2024 nanti stunting kita turun menjadi 14%. Ini yang kita harapkan ya. Ini target kita bersama. Cita-cita kita bersama. Karena itu sekarang dari arti kita sama-sama nih ya bahu-membahu bersinergi program dari berbagai kementerian termasuk kita ya, kami juga sebagai organisasi profesi turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting ini melalui upaya-upaya tadi telah kita bahas bersama. Betul. Bu, kita sebetulnya secara idealis sudah menyasar preventif remajanya. Betul. Ibu hamilnya sudah. Tapi kan fenomenanya ada saja ya Bu, yang remaja ini sudah menikah, sudah terlanjur menikah gitu. Dan itu tidak mungkin kita batalkan gitu karena sudah terjadi. Sudah menikah. Nah, itu bagaimana Bu? Kan resiko-resiko untuk terjadinya melahirkan stunting itu tetap ada. Nah, itu bagaimana untuk menanggulangi fenomena yang seperti itu gitu. Jadi kalau remaja tadi sudah terlanjur menikah ya dengan kondisi ya menikah tadi di usia yang kurang tepat
tepat ya, katakanlah sebelum usia 21 tahun tadi, artinya kita tahu bahwa itu tuh belum matang baik secara fisik ya, psikis ya. Nah, di sini kita akan berikan edukasi agar kehamilannya ditunda. Penundaan kehamilan. Menunda kehamilan sampai usia yang tepat ketika ternyata sudah terjadi pernikahan tersebut. Jadi kita tim pendamping tadi kembali lagi ya, memberikan edukasi agar kehamilannya ditunda. Karena tadi kalau hamil kan tadi kehamilannya beresikonya tinggi melahirkan anak stunting. Bukan hanya kita bicara ke ini ya, nanti bayi akan dilahirkan stunting, bahkan ketika nanti remaja ini menghadapi persalinan, kemungkinan komplikasi ini banyak sekali, terjadi perdarahan ya, bisa menyebabkan kematian bahkan ibu juga sampai ya. kematian ibu. Baik. Jadi kita sarankan untuk menunda kehamilannya. Oke. Baik Bu Yeni, sudah banyak sekali ya informasi yang kita bahas, berdiskusi di Discuss Room kita. Ini tentunya menarik menjadi sumber informasi juga Bu bagi sobat BKKBN yang mungkin tadinya belum tahu stunting itu apa dan seperti apa sebetulnya upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri Bu diskusi kita kali ini, bolehlah Ibu mungkin ada pesan-pesan untuk remaja putri atau ibu hamil, sobat BKKBN. Untuk remaja ya, khususnya remaja putri ya, kita di sini tundalah dulu pernikahannya sampai memang siap, atau baik siap secara fisik maupun psikologis ya, sampai usia yang tepat. Kita bicara dan produk yang akan dilahirkan nanti ya, kita bicara terhadap kualitas manusia yang akan dilahirkan dengan resiko-resiko ketika terjadi kehamilan pada usia remaja tadi. Lakukanlah isi waktu dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian bagi ibu hamil lakukanlah pemeriksaan kehamilan secara teratur minimal 6 kali selama kehamilan agar kehamilan ini lebih terpantau. Apabila kehamilan terpantau, kembali lagi kita harapkan ya, bayi yang akan dilahirkan nanti menjadi bayi yang sehat dan berkualitas. Karena saat ini masa depan bangsa berada pada generasi yang akan datang. Betul sekali. Terima kasih banyak Bu Yeni. Ya, sama-sama Mbak Sinto. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Discuss Room kita. Semoga nanti bisa bertemu lagi ya Bu ya di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi, topik yang berbeda. Oke sobat BKKBN, sudah berakhir podcast kita kali ini. Jangan lupa follow IG BKKBN Lampung dan jangan lupa juga likes dan subscribe channel YouTube BKKBN Lampung. Berencana itu keren. See you.